Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi ini. Allah masih hidupkan kita. Allah berikan kita kesehatan dan hidayah sehingga Allah mudahkan kita untuk datang ke rumahnya di waktu orang-orang munafik sangat sulit untuk datang di rumahnya di waktu ini. Maka mudah-mudahan ini di antara tanda iman yang Allah berikan kepada kita yang kita berusaha untuk menjaganya. Ahibati fillah, nasihat saya perbanyak meminta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak memohon dijauhkan dari neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan fahaulahu manudandin. Itulah isi daripada doa lantunan lirih kata Rasulullah SAW kepada Rabbnya. Suatu waktu ada seorang alim di antara ulama kita, dibacakan ayat-ayat dan nasihat tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menangis dan tangisannya itu terdengar saking sesungguhnya. Maka di antara muridnya mengingatkan, wahai Syekh, kenapa engkau menangis? Ini bicara tentang syurga. Kalau bicara tentang neraka, menangis masuk di akal. Ini bicara tentang syurga, nikmat, keindahan syurga. Apa yang beliau katakan, dan itu merupakan nasihat untuk kita. Syurga dan apa yang Allah ceritakan di dalamnya itu sangat indah. Tidak ada sedikit pun manfaatnya cerita itu kalau saya tidak mendapatkan satu tempat di sana. Keindahan syurga itu menjadi sia-sia didengar, diucapkan kalau saya tidak mempunyai tempat di sana. Maka penting untuk memohon selalu. Jangan pernah lelah meminta kepada Allah. Sehina apapun kita di hadapan Allah, sebesar apapun maksiat kita di hadapan Allah, sekurang apapun ketaatan kita kepada Allah, minta kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'altumul jannah fas'alil jannatil firdaus. Kalau kalian memohon syurga kepada Allah, maka mohonlah syurga yang paling tinggi, yaitu syurga Firdaus. Kita akan membahas pagi hari ini tentang 4 solat yang dinukilkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim. Tapi sebelumnya saya akan menceritakan satu sekelebat kisah yang pernah ada pada orang-orang terdahulu di zaman Khilafah Abbasiyah. Kisah tentang bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berbuat untuk hambanya, maka hambanya terjaga walaupun dia tidak tahu. Kisah itu di tahun 1800-an
Masehi dinukilkan oleh ahli tarikh tentang seorang bernama Ahmad ibn Talun. Ahmad ibn Talun ini asalnya bapaknya itu merupakan budak yang kalah perang dari orang Turki. Di masa Ma'mun kemudian mereka ditawan, kemudian dia diberikan kepada pembesar di Mesir. Waktu itu menjadi wilayah provinsi daripada Khilafah Abbasiyah. Tapi kemudian dia memiliki anak bernama Ahmad yang mendirikan kerajaan Tuluniyah di Mesir pada tahun 868 begitulah lebih kurang. Mereka memisah daripada Bani Abbasiyah. Waktu itu Bani Abbasiyah memang sedang lemah pada pemerintahan Khilafah Musta'in, sehingga dia memecahkan diri dan membuat kerajaan sendiri. Lebih kurang 29 tahun dia memerintah, kemudian meninggal, dan kemudian anaknya Abu Jais tidak begitu kuat, akhirnya jatuh dan diserang oleh pasukan Abbasiyah dan kalah kemudian. Tapi dalam sekeliling kisah itu pernah terjadi pada Ahmad bin Talun, dia sendiri pelaksananya. Dia melihat satu anak kecil yang bersih, yang jatuh hatinya kepada anak itu. Tidak ada orang tua, yatim piatu, tapi anaknya kelihatan bersih sekali. Maka oleh Ahmad bin Talun dia diambil. Ketika itu dia menjadi pemimpin di salah satu negeri di Mesir. Kemudian diambil sebagai anak angkat. Dan dia berikan nama anak itu dengan namanya. Jadi Ahmad juga namanya, tapi dia anak angkat. Tidak merubah nasabnya. Kemudian berjalan waktu, Ahmad ini yang menjadi kisah kita ini adalah seorang pemuda, anak kecil dan tumbuh muda dengan anak yang soleh, anak yang baik, anak yang muslih. Dia senang ngobrol, senang memberikan menerima nasihat dan memberikan nasihat. Pokoknya orang yang suka belajar dan cerdas anaknya. Sehingga ketika meninggal Ahmad bin Talun, dia berpesan kepada anaknya Abu Jais yang kemudian mewarisi kepemimpinannya. Dia katakan, jaga ini remaja ini, dia anak yang baik, anak yang soleh, dan dia akan menjadi pemimpin nantinya. Maka Abu Jais mengatakan, baik ayah, saya akan jaga anak ini. Meninggal Ahmad bin Talun, kita point kepada anak angkatnya ini yang bernama Ahmad. Kemudian hidup bersama Abu Jais dalam kerajaan kecil mereka. Satu waktu pernah Abu Jais, anak remaja, Abu Jais memerintahkan kepada Ahmad untuk tolong Ahmad ambilin pelita lampu, karena dia mau keluar malam, dia butuh lampu itu. Akhirnya oleh Ahmad dia masuk ke ruangan amirnya, dan qadarullah dia dapatkan budaknya amir dan seorang pekerja di kerajaannya itu sedang berbuat tidak senonoh. Begitu dia dan masuk, ini takut ini. Akhirnya pergi si amirnya dan si jariyahnya, perempuannya itu mohon-mohon kepada Ahmad, jangan laporkan dengan Abu Jais. Dia takut nanti dihukum segala macam. Ahmad, seorang anak remaja ketika itu, karena diminta seperti itu dan dia tidak mau mungkin untuk banyak urusan, maka dia nahan diri. Berjalannya waktu, kemudian ini kita mau lihat bagaimana takdir Allah bergerak tanpa seorang itu mengetahui kejadian. Berjalannya waktu, ternyata Allah takdirkan Abu Jais ini ambil pembantu yang lain, ambil budak yang lain, yang lebih dia senangi karena budak itu lebih baik pelayanannya, bagus segala macam. Sehingga budak yang sebelumnya, jariyah yang sebelumnya yang biasa mengurusi Abu Jais, kemudian seperti ditinggal. Maka sang budak itu menganggap Ahmad melaporkan kejadian dia bersama salah satu pekerja dari kerajaan itu kepada Abu Jais,
sehingga Abu Jais memberhentikan budak itu, tidak menggunakan dia lagi. Maka dia bersumpah dia akan melakukan makar yang lebih buruk dibanding makar yang dibuat oleh Ahmad kepada dirinya. Dan makar perempuan itu luar biasa beratnya. Akhirnya kemudian dia mendatangi Abu Jais dan mengatakan dengan menangis bersedih, dia mengatakan, awal Abu Jais, sungguhnya Ahmad telah merogolku, telah berupaya untuk memperkosa aku, sehingga aku hamil anaknya. Maka mendengar itu, tentu bayangkan seorang yang begitu sangat disayang, begitu sangat dijaga, kemudian berkhianat, itu kecewanya orang yang dikhianat itu lebih besar. Anak baik kemudian berkhianat, itu yang dikhianati itu merasa jauh lebih berat rasanya. Akhirnya dia mengatakan, saya akan hukum Ahmad. Maka dia panggil ke cip di dapurnya. Dia katakan, nanti ada satu orang yang bawa bejana. Di bejana itu dia akan bawa minyak. Kemudian dia akan bilang sama kamu, sesungguhnya Abu Jais meminta engkau mengharumkan minyak ini dengan harum-haruman yang ada di dapur, untuk kemudian saya bawa ke Abu Jais. Kalau dia bilang begitu, maka potong lehernya, letakkan kepalanya di bejana itu. Artinya ada satu qadha, ketentuan yang ingin terjadi pada seorang anak remaja bernama Ahmad, bersebab daripada fitnah perempuan tadi itu. Maka akhirnya rencana itu dilakukan. Abu Jais buat walimah, mengundang orang untuk pesta segala macam, makan-makan lah. Akhirnya kemudian Abu Jais mengatakan, Ahmad, kamu pergi ke dapur, bilang sama tukang masak, Abu Jais minta supaya kamu memberikan harum-haruman pada bejana ini untuk saya bawa ke beliau. Maka Ahmad, anak remaja yang patuh, maka dia katakan, baik, sami'na. Akhirnya dia kerjakan. Dia berjalan menuju ke dapur. Ketika dia berjalan ke dapur, ini anak orang suka dengan dia, sehingga akhirnya orang berbicara dengan dia, manggil dia, ambil dia. Kemudian Muhammad mengatakan, saya punya urusan ini. Abu Jais perintahkan saya untuk melakukan sebuah perbuatan ke dapur. Saya bawa ini barang bejana ini. Ya udah, biar dia orang di sana, pembesar di sana, udah biarin, itu pekerjaan pembantu, kamu nggak usah kerjakan itu, kamu ngobrol sini sama kita. Akhirnya kemudian Ahmad mengatakan, baiklah kalau begitu, tapi ini harus ada yang ngerjain ya, karena dia perintahnya jelas, sederhana saja perintahnya. Maka akhirnya Ahmad nyari orang yang ingin dititipkan barang itu. Itulah takdir Allah itu. Tergerak hatinya untuk minta tolong kepada si amil tadi itu, si pembantu laki-laki yang berbuat ceroboh dengan perempuan tadi itu. Dan mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Biasa saja, permohonan mohon minta bantuan biasa saja. Akhirnya kemudian si Fulan itu mengerjakan perintah yang disuruh oleh Ahmad. Dia pergi ke dapur dan dia kerjakan apa yang mestinya dikerjakan oleh Ahmad. Kemudian tukang dapur ini kan, cip ini kan nggak tahu siapa yang akan dipotong lehernya. Dipotong kemudian ditaruh di bejana itu, kemudian dia suruh orang dapur untuk bawa. Begitu orang dapur itu membawa ke Abu Jais, melewati majelis yang Ahmad kan namanya anak orang yang patuh, anak remaja yang patuh, dia kan merasa nggak nyaman walaupun dia diajak ngobrol, tugasnya tugas dia. Begitu orang dapur itu lewat, dia katakan, gimana? Ente sudah selesai ininya, apa yang diminta oleh Abu Jais? Tadi itu saya suruh si Fulan untuk ke sana. Udah ini sudah bawa ini barangnya. Ya udah kalau gitu biar saya yang bawa. Kemudian oleh Ahmad dibawalah bejana itu menuju kepada Abu Jais. Begitu berhadapan dengan Abu Jais sendiri bingung, heran. Kemudian dia buka bejana itu, penutupnya, dia dapatkan kepala
si Fulan tadi itu, si Amil tadi itu. Dan Ahmad lebih terperangah lagi, dia nggak menyangka kejadian itu. Maka Abu Ilyas mengatakan, demi Allah wahai Ahmad, coba kamu berkata jujur. Apakah kamu menganggap si Fulan ini melakukan sebuah perbuatan yang dia berhak untuk mendapatkan hukuman ini? Maka Ahmad mengatakan, nggak tahu, tapi saya pernah dapatkan dia. Akhirnya diceritakan kejadian itu. Maka oleh Abu Jahal dipanggil perempuan budak tadi itu, didesak dia, akhirnya dia mengakui. Kemudian akhirnya dihukum dengan hukuman yang sama. Tapi poin yang ingin kita ambil adalah ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ketika Anda sedang tidur, ketika Anda sedang melakukan sesuatu hal yang Anda tidak pernah terpikirkan, Allah sedang bekerja untuk menentukan takdir bagi kita. Dan yakinlah takdir Allah itu, yang Allah kerjakan itu pasti terbaik bagi kita. Ini di antara cara mengimani ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa poin ini kita ambil? Agar kita selalu berbahagia dalam setiap takdir yang Allah tentukan bagi kita. Seorang mukmin tidak pantas dia mengeluhkan keadaannya apapun jua ketika dia tahu bahwasanya tidak akan terjadi keadaan itu kecuali karena Allah yang tentukan. Mengumpat keadaan membuat seseorang mengumpat Rabb yang membuat keadaan itu terjadi. Maka Allah mengatakan ya subbud dahar, hambaku mencela. Dahar itu maknanya hari, kejadian, ketentuan satu hari itulah, keadaan satu hari itu makna dahar. Walaupun secara letternya artinya tahun. Ya subbud dahar, hambaku mencela ketentuanku, mencela hari yang aku berikan kepada mereka. Wa ana dahar, dan akulah yang membuat dahar itu. Akulah yang menjadikan takdir itu terjadi. Jadi ini poin penting dalam iman kepada qada dan qadar. Selalulah menerima ketentuan yang Allah berikan kepada kita, walaupun jiwa kita berat menerimanya. Yakinlah bahwasanya kalau kita dapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan diri kita, ada takdir yang lebih buruk dibanding itu kalau Allah mau. Tapi Allah jaga kita, Allah sayang sama kita sehingga kalaupun sakit tidak begitu sakit, kalaupun jatuh tidak begitu jatuh, kalaupun gagal tidak begitu gagal. Karena kegagalan yang terbesar itu adalah ketika seorang mati dalam keadaan kufur kepada Allah dan masuk ke dalam nerakanya. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Itu konsep seorang mukmin. Siapa yang Allah selamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah kesuksesan. Lainnya itu bunga-bunga hidup saja. Itu hanya bunga hidup saja, enggak lebih. Dia akan kadang sakit, kadang enak, itu biasa saja. Tapi keberhasilan yang maksimal itu yang final itu kata Rasulullah Subhanahu wa taala, ketika Allah selamatkan kita dari nerakanya, dimasukkan ke dalam surganya. Artinya kalaulah kehilangan lebih kecil dibanding neraka, maka dia kehilangan yang kecil. Kalaulah kenikmatan lebih kecil daripada surga, maka dia adalah kenikmatan yang kecil. Itulah seorang mukmin. Visinya itu panjang dan besar. Mimpinya itu bukan ecek-ecek dunia, bukan. Nggak ada sama sekali itu. Mimpinya itu memang tentang apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah SAW mengatakan fahaulahuma nudandin. Dua itulah yang selalu kami dendangkan, memohon kepada Allah agar diberikan surga dan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita pada pembahasan 4 solat yang sebagian kemarin sudah bahas, tapi saya sedikit ulang agar selesai tuntas ini. Kemudian kita tutup dengan 2. Pertama tentang qasar, kedua tentang jamak, ketiga tentang solatnya orang sakit, keempat tentang solatnya orang yang dalam keadaan takut. Solat qasar,
itu Syekh mengatakan qasar itu adalah salat yang rubaiyah, orang salat yang 4 dijadikan 2. Kita pahamlah itu, Dan qasar itu hanya terjadi kepada musafir, hanya orang yang safar. Ulama berbeda tentang jarak safarnya. Masyhur di kalangan mazhab Syafi'i adalah 48 mil atau 80 sekian kilo. Tetapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu lebih kurang 18 mil atau hampir 20-an mil. Lebih kurang hampir 40 kilo atau kurang dari itu. Itu mazhab yang banyak. Ada zahiri yang penting keluar kampung dia maka sudah musafir, tapi bagi dua pendapat ini yang masyhur. Kenapa Imam Ahmad mengerjakan itu? Karena Rasulullah SAW pernah mengqasar salat ketika beliau di Khaybar, dan itu jaraknya cuman puluhan kilo saja. Dan kota dalam ketika pemerintahan Umar bin Khattab, itu kota itu dibentuk setiap ruang lingkup 40 km utara timur barat selatan. Jadi dari zaman Umar, khilafahnya Umar itu ditentukan jarak satu Madinah itu, kota itu jaraknya adalah dari titik pusat pemerintahan itu 40 kilo ke utara, 40 kilo ke selatan, 40 kilo ke timur, 40 kilo ke barat. Kenapa? Karena itu jarak tercepat yang normal bagi seorang berkuda untuk menyampaikan posnya itu, alat informasi. Jadi kalau Khalifah ingin mengirimkan surat kepada Gubernur X itu, dia akan perintahkan satu pengirim surat itu sampai ke pos ini, 40 kilo kemudian berganti lagi. Itu zaman Umar diterapkan begitu, sehingga beliau mengatakan itu jarak kota yang biasa dipahami oleh kaum mukminin ketika itu di masa khilafah. Itu landasan yang terkuat dari perkataan Ahmad bin Hanbal. Tetapi Imam Syafi'i membawakan kebiasaan daripada orang-orang Arab itu adalah 4 burud. 4 burud itu lebih kurang, satu burud itu 12 mil, lebih kurang 48 mil. 48 mil itu lebih kurang 80-an kilo. Kalau 1,6 sekian ya kali, lebih kurang 80-an kilo. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi dua itu bisa menenangkan. Kalau kita memilih lebih condong kepada karena Rasulullah SAW kerjakan di Khaybar, maka itu jauh juga lebih kuat dalilnya. Itu makna daripada safar. Jadi qasar itu hanya bagi orang yang safar, dan itu memendekkan 4 rakaat menjadi 2. Kenapa kita pisahkan ini? Agar kita paham. Sering salah memahami qasar sama jamak, takdim sama takhir. Itu kadang digabungin semua. Ini 4 hal, kalimat, makna, deskripsi yang berbeda. Qasar sendiri, jamak sendiri, takdim sendiri, takhir sendiri. Jamak, qasar sendiri, jamak sendiri, takdim sendiri, takhir sendiri, pada penjelasannya sendiri-sendiri. Qasar hanya bagi orang musafir, tidak boleh dikerjakan oleh orang yang bukan musafir. Artinya dalam keadaan apapun sipulan, dia tidak boleh meringkas sholatnya. Apapun juga, mau sakit, mau mati, gitu lah, mau menjelang mati, nggak ada ceritanya. Sholatnya tetap utuh, kecuali dia dalam keadaan safar dan tidak berniat iqamah, tidak berniat tinggal lama di sana. Karena dalam sebagian mazhab yang nukilkan oleh Syekh Abu Bakar, kalau dia berniat setelah 4 hari dia berniat dia akan mukim, maka dia tidak diberikan rukhsah safar. Jadi itu poinnya. Kemudian jamak, itu kasarnya, sedangkan jaraknya sudah kita bicarakan. Memulai sebelum kita masuk jamak, memulai kasar itu dimulai ketika sudah keluar dari kampungnya. Jadi bukan sampai di daerah orang lain baru kasar. Karena sering kita kalau ke bandara itu orang agak sungkan untuk sholat safar. Padahal dia sudah safar. Dia merasa saya masih, apalagi orang Tangerang, kan? Dia merasa saya masih di Tangerang ini, kan? Belum safar, bukan? Ketika Anda sudah keluar dari rumah menuju ke tempat safar, maka Anda sudah berhitung safar. Kalau kita keluar, kemudian kita berhenti di KM 20 sholat, ke Jakarta, itu kita sudah musafir.
Kalau tujuan kita umpamanya ke bandara, apalagi kalau kita mau terbang, awal kita mau ke Jawa, itu sudah musafir. Walaupun jarak dari sini menuju KM21 itu cuma 10 kilo, 15 kilo. Paham ya? Ketika dia sudah keluar dari tempat kampungnya dan dia sudah niat untuk jarak niatnya itu safar. Kalau dia mau ke Cimanggis dia nggak safar itu. Tapi kalau dia mau ke Tangerang umpamanya, ke Cengkareng umpamanya, atau ke pelabuhan Merak Bakauheni umpamanya, maka dia sudah musafir walaupun dia baru keluar KM 10 kilo, 15 kilo, hatta kalau antum berhenti di pom bensin seberang situ, antum sudah musafir. Karena antum sudah posisi sebagai orang yang musafir. Itu poin yang mesti dipahami. Jadi bukan tunggu sampai 80 kilo baru kemudian saya safar, bukan. Niat tujuannya itu yang 80 kilo. Bukan posisi saya 80 kilo. Paham ya? Ini kalau kita bermazhab dalam mazhab Syafi'i. Kemudian seluruh nafilah itu tidak dikerjakan, salat sunnah tidak dikerjakan Rasulullah SAW ketika safar, ba'diyah dan qabliyah, kecuali sebelum fajar. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat qabliyah sebelum fajar, baik ketika safar maupun ketika hadir. Dan itu yang dibawakan oleh mayoritas mazhab ketika mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, kerjakan 4 rakaat di awal pagi, maka aku akan tanggung urusanmu hari itu." Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari. Allah berfirman, "Wahai hambaku, kerjakan 4 rakaat di waktu awal pagi, maka aku akan tanggung urusanmu pada hari itu." Sebagian ulama membawakan dia sunnah duha 4 rakaat, tetapi mayoritasnya membawakan dia 2 rakaat qoblal fajar dan 2 rakaat fajar. Dan ini mayoritas pendapatnya. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat raghibul fajar, temannya fajar. Tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkan. Makanya dalam mazhab Hanafi, kalau kita tinggal di daerah Asia Barat, di IPB, India, Pakistan, Bangladesh, itu hukum qabliyah itu hukumnya wajib. Qabliyah fajar itu hukumnya wajib. Sebagaimana witir hukumnya wajib. Karena Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan itu. Ini supaya kita pahami. Dalam mazhab jumhurnya itu sunnah muakkadah. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan qabliyah fajar. Tidak ketika safar maupun ketika hadir. Sedangkan qabliyah ba'diyah yang lain Rasulullah SAW tidak pernah kerjakan. Jadi ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, tidak Rasulullah kerjakan. Kenapa? Karena salat wajib saja diqasar, apatah lagi salat sunnah. Itu illahnya dalam usul fikihnya, itu illahnya, itu dasar para ulama mengatakan kenapa Rasulullah tidak kerjakan. Karena yang 4 saja dipotong jadi 2, kecuali salat fajar. Sedangkan salat sunnah yang lainnya, witir, duha, qiyamul lail, dibolehkan dikerjakan, tidak dimakruhkan. Karena Rasulullah SAW pernah kerjakan duha ketika beliau di atas unta. Dan dari Rasulullah SAW pernah juga mengerjakan qobliyah fajar ketika beliau di atas unta. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan sholat wajib ketika beliau di kendaraan. Jadi jelas ya posisi supaya kita lebih dekat kepada apa yang dikerjakan Rasulullah SAW untuk kita contoh. Jadi boleh kita duha, mau kita safar, kita mau duha 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Kemudian kita qiyamul lail, boleh. Dan witir Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan witir baik ketika safar maupun ketika hadir. Jadi 2 salat utama yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan walaupun dia bukan wajib, yaitu raghibul fajar, qabliyah fajar, dan witir. Bahkan bagi kita yang kelelahan, witirnya dibolehkan untuk sebelum tidur, walaupun sebaik-baiknya witir adalah setelah tidur. Itu poin yang mesti dipahami. Sudah saya. Kemudian kita masuk kepada jamak. Ini kalimat yang berbeda. Qasar
Tadi saya sempat bicarakan itu hanya safar. Jamak itu keadaan yang seseorang merasakan masyakkah, kesulitan, berat keadaan dia. Di antaranya umpamanya kalau dia safar, dia susah untuk mengerjakan di awal waktu karena dia berjalan, maka dia dibolehkan menjamaknya. Jadi jamak dalam safar itu bukan wajib, bukan mestinya. Tidak serta-merta kalau safar harus jamak. Kalau kita haji, kita pergi ke Mina, kita mengqasar, tapi kita tidak menjamak. Yang jamak cuman di Arafah dan di Muzdalifah. Hanya itu saja. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari ini yang kita menjamaknya hanya hari ke-9 di Arafah. 1 azan, 2 iqamat, azan, kemudian iqamat, salat zuhur 2 rakaat, iqamat salat asar 2 rakaat, kemudian ada nasihat. Kemudian berpindah setelah dari Arafah malam maghrib pindah ke Muzdalifah, tidak boleh salat di Arafah, salatnya di Muzdalifah dan dalam keadaan jamak qasar. Maghrib jam berapapun kita sampai ke Muzdalifah. Maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Hanya ini yang dijamak. Sedangkan di Mina 5 waktu di tanggal 8, 5 waktu di tanggal 10, 5 waktu di tanggal 11 itu semuanya qasar, tidak jamak. Paham ya? Jadi musafir tidak mesti dia menjamak. Bahkan salat di awal waktu itu lebih baik. Jadi kalau kita umpamanya ada kelonggaran, bisa salat di awal waktu, maka sebaiknya qasar saja, tidak perlu menjamaknya. Tapi kalau kita sebuah perjalanan umpamanya kita ada meeting, ada melihat proyek segala macam, kita enggak sulit untuk mengerjakan di waktu yang tepat, maka kita dibolehkan untuk menjamaknya. Itu musafir. Kemudian keadaan yang mana? Keadaan ketika sakit. Seseorang boleh menjamaknya ketika dia sedang sakit. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan cara sholat ketika bagi orang yang sakit. Mengakhirkan di waktu sholat pertama, memajukan di waktu sholat yang kedua. Jadi sholatnya di akhir, mulai zuhur sama asar. Kalau jam 3:4 umpamanya asar, kita sholatnya mungkin jam 3 atau setengah 3 lewat. Zuhurnya digabungkan dengan asar. Tapi tidak mengqasarnya. Tidak mengqasarnya, sehingga dia cukup berwudu dengan sekali wudu atau tayamum dengan satu tayamum. Atau ulama berbeda. Kalau tayamum ulama menganjurkan untuk setiap salat satu tayamum, tapi itu khilaf lah. Tapi poinnya kalau wudu umpamanya, wudunya cukup dengan satu wudu. Tidak perlu berkali-kali dia wudu, sehingga dia bisa merapatkan dua salat yang berbeda. Tetapi tidak boleh mengqasarnya. Dia harus menyempurnakannya. Atau dalam keadaan yang kita sedang kondisi hujan lebat umpamanya. Dan lebat ini kalau pulang kita nanti balik lagi udah susah lagi nih. Maka boleh. Nah ini yang sunnah yang masih kita tinggalkan ya. Kita belum biasa. Kalau pondok mudah mengerjakan karena satu kata ya. Tapi kalau di kampung kadang-kadang jadi masalah diri orang. Itu perlu diilmui dulu sebelum dikerjakan. Jadi dibolehkan umpamanya kita hujan lebat di waktu zuhur. Ini kalau kita pulang nanti asar susah lagi kita ke masjid, maka kita boleh menjamaknya, tidak mengqasarnya, menggabungkan salat asar di waktu zuhur, jamak takdim. Kemudian begitu juga kalau isya umpamanya hujan lebat kita khawatir nggak bisa lagi salat ini, maka kita boleh untuk menjamaknya. Atau dalam keadaan yang umpamanya kita di perjalanan dari Jakarta ke Bogor macet parah, atau jangankan Bogor lah, Jakarta bergerak 5-10 kilo aja macetnya parah luar biasa, nggak mungkin ini, maka kita boleh meniatkan untuk menjamaknya, tapi tidak mengqasarnya. Rasulullah SAW pernah menjamak di Madinah tanpa hujan, tapi di keadaan agak genting ketika itu, beliau menjamaknya 8 rakaat dan 7 rakaat. Pernah zuhur asar digabungkan, maghrib isya digabungkan.
Jadi bahwa katakan illah itu dasar kenapa dia dilakukan sesuatu hukum itu adalah karena masyaqqah, kesulitan. Diserang orang umpamanya, atau nanti kita bahas tentang sholatnya khauf. Jadi diantaranya itu orang yang sakit, orang yang takut, orang yang gempa umpamanya, kejadian gempa atau banjir umpamanya, keadaan banjir yang mengharuskan kita, yang nggak boleh itu meninggalkan sholat. Tapi menjamaknya itu dibolehkan. Itu poin yang kedua. Sedangkan jamak ini ada dua jenisnya, ada takdim, ada takhir. Takdim artinya dikerjakan di awal di antara dua salat itu. Takhir artinya di akhir di antara dua salat itu. Maksudnya kalau zuhur sama asar maka kerjakan di waktu awal zuhur, maka namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di awal asar namanya jamak takhir. Sedangkan tartibnya salat tidak boleh berubah. Tidak boleh asar dulu baru maghrib, baru zuhur, isya dulu baru maghrib. Bahkan dibolehkan berbeda niat dengan imam. Kalau umpamanya kita dapatkan kita belum sholat zuhur sampai ke sini, umpamanya safar lah kita. Safar pulang ke rumah ini kayaknya keburu, kita nggak perlu menjamak mengkasarnya umpamanya. Sampai kita ke sini ternyata orang sudah asar. Maka sunnahnya apa? Kita mengikuti imam, sholat berjamaah bersama imam. Imam sholat asar kita meniatkan zuhur. Setelah itu baru kita jamak asar. Dan tadi saya katakan musafir itu kalau dia sudah pulang ke rumahnya maka tidak berlaku hukum qasar. Umpamanya saya pulang dari bandara, nanggung umpamanya jam 5 sore, atau jam 4 sore lah, selesai zuhur asar sudah, kemudian nyampe di rumah ternyata jam 7 malam. Kan? Sudah isya, atau jangan jam 7 lah, jam 6 lah umpamanya. Saya boleh sholat di sini menjamaknya kalau mau jam 7 tadi yaitu isya, tapi tidak boleh mengqasar isyanya karena saya bukan musafir lagi. Jadi poinnya itu bukan pernah safar, bukan. Anda sekarang keadaannya safar atau bukan ketika Anda mengerjakannya. Itu poin yang masih diperhatikan supaya nggak bingung nanti nyampe rumah mengqasar sholat. Bisinya bingung, kok sholat qasar bang? Ya saya kan musafir. Bukan, sekarang udah nggak musafir. Tadi yang musafir. Kalau udah nyampe rumah dia bukan musafir lagi, maka kerjakan sempurna. Dan tadi itu mentakhir dan mentakdim. Takdim itu kerjakannya di awal. Apapun jenis sholatnya. Zuhur di zuhur, maghrib di maghrib, maka dia takdim namanya. Urutannya tidak berubah. Yang berubah waktu sholatnya. Kemudian begitu juga takhir. Jam atau isya, waktu asar dikerjakan, maghribnya di situ atau zuhurnya di situ. Tapi tidak berubah niatnya. Itu poin yang bicara tentang jamak. Dan jamak itu dibolehkan untuk dia keadaan yang tadi saya katakan itu. Bukannya keadaan yang masyaqqah, dia memang sulit. Keadaan maunya kita lagi mudik macet parah macam, atau jangan mudik terlalu jelas lah. Kita sering itu Jakarta lah. Jakarta itu sering banget tuh. Keadaan yang kalau memang sudah kebiasaan umpamanya kita jam 5:30 pulang, ya kita otomatis nunggu setelah maghrib, jangan cari gara-gara juga gitu kan. Tapi kadang-kadang jam 4 kita udah pulang, kepada Allah ternyata macetnya luar biasa. Maka kan kita nggak bisa jangankan mau berhenti sholat, mau buang hajat dia susah gitu kan. Maka kita dibolehkan meniatkan, dan penting niat itu. Kalau kita mau merubah waktu sholat, maka ketika waktu sholat datang itu niat. Umpamanya kita mau safar nih, kita mau takhirkan. Ketika waktu zuhur datang, kita bilang nih kepada teman-teman semua, kita niatin ya, kita mau takhirkan sholat. Karena asalnya sholat itu adalah di awal waktu. Ketika kita rubah waktunya, maka kita harus niatkan. Kalau Allah terjadi, naudzubillah min dzalik, matilah ketika itu, kita sudah selesai urusan niat. Bukan kita mau meninggalkan sholat itu, bukan. Memang kita sudah berniat agar bisa mengerjakan di akhirnya. Apalagi sunnahnya Rasulullah SAW itu, kalau safarnya sebelum zuhur beliau mengakhirkan sholat, kalau safarnya setelah zuhur beliau mentakdimkan sholat. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau safarnya takdim zuhur, maka beliau sholat zuhur kemudian asar tanpa mengkasarnya, beliau kemudian safar. Tapi kalau beliau safarnya waktu duha umpamanya, beliau kebiasaannya mengakhirkan sholat zuhur dan asarnya sampai di waktu asar kemudian. Jadi mentakhirkan sholat itu bukan aib.
Bukan sudah ada datang waktunya, bukan. Itu masalah niatnya. Kalau Anda mau meniatkan memang mentakhirkan maka dibolehkan. Itu poin kedua. Kita bahas dulu supaya nanti selesai, nanti kalau ada pertanyaan sekaligus. Yang ketiga, salatnya orang yang sakit. Salat orang yang sakit itu, salat itu adalah kaidah bakunya adalah ittaqullah mastata'tum. Semaksimal Anda bisa, Anda kerjakan itu. Asalnya salat berdiri, maka sesakit apapun sebisa mungkin dia berdiri. Ketika sudah nggak kuat berdiri, baru dia turun. Makanya teman-teman kalau pakai kursi itu mulai pertama itu berdiri. Asalnya salat itu berdiri. Ketika sudah merasa nggak kuat lagi untuk berdiri, maka bolehkan duduk. Jadi uzur itu dikerjakan kadar uzurnya. Jangan berjalan ke masjid bisa, sampai di masjid salatnya duduk. Itu uzur tidak dikerjakan sesuai uzurnya. Anda berjalan ke masjid bisa, tapi berdiri nggak bisa, kan nggak mungkin. Berdiri sebisa mungkin. Tapi kemudian imam lama mau salatnya, saya nggak kuat lagi, udah duduk, nggak ada masalah. Makanya siapkan aja kursinya, karena kita termasuk orang yang nggak kuat umpamanya, maka kerjakan duduk. Tapi mulainya itu dengan begitu juga menghadap kiblat. Sebisa mungkin asalnya menghadap. Makanya kalau kita safar, saya kalau jamaah umrah saya selalu ingatkan, kalau berangkat kita itu lebih ringan karena arahnya pesawat itu ke kiblat lebih kurang. Geser sedikit aja miring atau lurus gitu kan. Tapi kalau pulang, ini kita mengejar sesuatu yang aneh bagi orang. Kita mengharap kepada belakangnya pesawat. Kalau orang tidak kuat iman, susah amat, susah ribet banget agama ini gitu. Enggak. Anda harus sholat menghadap ke kiblat. Asalnya berdiri. Makanya saya kalau safar itu selalu berupaya, kalau dekat sih kita jarang sholat di pesawat, tapi kalau ke Saudi itu biasa kita sholat di pesawat. Usahakan ada ruang kok. Tidak mesti berjamaah. Jangan Anda pengen berjamaah kemudian ada kiblatnya berbeda, itu salah ya kan? Tetap bisa. Anda bisa pamit sama orang bisa, ya kan? Nggak akan ada yang ganggu tuh. Pesawat apapun. Saya sudah coba semua pesawat yang biasa ke Mekah itu, entah Oman apa itu semuanya. Kalau Saudi selesai sudah gitu ya. Garuda itu semua bisa. Hatta Lion Air aja bisa. Kita yang penting tujuannya mau sholatnya menghadap ke kiblat. Kalau kemungkinan kita tidak bisa, mau sholat di berdiri itu nggak bisa kita, maka boleh kita sholatnya duduk, tapi mulailah dengan menghadap ke arah kiblat. Aneh memang kelihatannya, ya itu agama kalau tidak dibiasakan jadi aneh kelihatan memang. Kita hadap ke kiblat, setelah itu kemudian kita nggak sanggup lagi menghadap ke kiblat, maka kita balikkan badan kita. Sudah kita di luar kemampuan kita sudah. Tapi asalnya salat itu adalah menghadap ke kiblat. Oke, ini jadi begitu juga orang yang sakit. Sakit dia berdiri hadap kiblat. Setelah itu sesuai ke sakit dia aja. Kalau umpamanya dia sudah sakitnya di tempat tidur, maka kalau bisa dia duduk menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa, maka dia miring ke kanan hadap kiblat. Bukan kaki yang hadap kiblat. Jadi kalau kiblatnya ke sana, dia miringnya kanan gitu, hadap kiblat. Sebelah kanan gini seperti orang tidur kanan, paham ya? Oke. Kalau itu pun tidak bisa, maka dia boleh dengan isyarat dia menghadapkan kakinya ke kiblat begini. Kalau tidak bisa juga ya udah pakai isyarat. Enggak bisa juga kita sholatin dia gitu ya. Jadi itu cara sholat orang yang sakit, paham ya? Jadi sakit itu tetap. Nah makanya penting orang sakit itu didampingi. Jangan dibiarkan dia sendirian. Kecuali kalau dia pingsan, maka pingsan itu di rumiyah itu di yurfa'ul hukumnya itu diangkat, dia tidak dihitung hukum itu kalau dia rumiyah. Sebagian ulama menganjurkan untuk mengqadha kalau dia kemudian sadar normal. Ada orang yang kan umpamanya dia koma umpamanya 5 hari seminggu, setelah itu sehat lagi. Maka dia disunahkan untuk mengqadhanya. Asalnya dia diangkat hukumnya. Jadi dia tidak punya kuasa. Tapi selama dia ngerti, dia tahu, maka kemudian badan doang dia, tapi dia masih normal, masih tahu dia sedang apa, maka keluarganya membantu.
Kalau nggak bisa dia mendapatkan air, maka bantu dia untuk tayamum. Penting kita untuk mendampingi keluarga ketika dia sakit. Tapi kalau dia lebih ringan daripada itu, maka tidak ada rukhsah sedikit pun. Yang boleh itu hanya menjamaknya. Meninggalkannya tidak dibolehkan. Menjamaknya dibolehkan. Tadi itu supaya tidak berulang-ulang wudu, maka dia kerjakan satu wudu saja. Kalau tayamum saya sarankan ikuti pendapat yang setiap salat satu tayamum. Karena tayamum itu rukhsah. Dia di uzur tertentu. Kalau bisa tidak tayamum itu akan lebih baik. Kalau terpaksa tayamum maka sesuai kadarnya. Makanya saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan satu tayamum untuk satu salat. Tapi kalau wudu itu berlaku kapanpun. Kemudian jelas ya untuk sakit, jadi kalau teman-teman kita sakit jangan dibiarkan dia. Nasihati dia, usahakan bantu dia untuk sholat sebisa mungkin selama dia sadar. Kalau orang pingsan jangan dibangunin dia, gitu ya. Biarkan itu dari rezeki dari Allah itu. Tapi kalau dia sadar sebisa mungkin. Kalau tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk baring menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa juga maka letakkan kakinya menghadap ke kiblat, kemudian dia salat terakhirnya pakai isyarat. Terakhir kita bicara tentang salatul khauf. Salat khauf itu adalah salat orang yang dalam keadaan takut. Sering itu dibawakan salat khauf itu dalam peperangan. Tetapi dia tidak mesti hanya peperangan. Umpamanya gempa bumi, umpamanya waliyadzubillah gunung meletus, banjir bandang, keadaan khauf pokoknya. Maka ada beberapa sifatnya. Rasulullah SAW menunjukkan, mencontohkan tentang solat khauf ini. Pertama, kalau kita berperang ke negeri luar daerah kita, artinya kita kan musafir tuh, maka solatnya kasar, dan kasar dan jamak. Solatnya kasar dan jamak. Kalau kita mau jamaknya, kalau sholat qasar doang, kita mau 2 rakaat doang, maka caranya imam sholat bersama jamaah, sholat normal 1 rakaat. Kemudian rakaat yang kedua, imam berdiri menunggu, jamaah yang lainnya terusin sholatnya. Rakaat kedua, jamaah terusin sholatnya, sempurnakan 2 rakaat, imam menunggu. Kemudian datang kelompok yang kedua, dibagi 2 ini ya, ngikuti setelah selesai sholat, mundur semua, yang belakangan sholat bersama imam. Imam sholat rakaat yang kedua. Paham ya? Imam sholat rakaat kedua, kemudian setelah rakaat kedua selesai, imam menunggu, sebelum salam, makmum terusin rakaat yang keduanya. Sampai makmum dalam keadaan tahiyat, baru kemudian imam salam. Kebayang ya anehnya? Kalau sholatnya 2 rakaat, maka dibagi 2 kelompok. 1 kelompok sholat bersama imam, 1 kelompok menjaga dari musuh. Ini kalau belum perang terjadi ya, belum perang berkecamuk. Atau kalau perang pakai rudal bom sekarang kan lebih enteng lah ya. Kalau dulu kan berhadap-hadapan maksudnya ini masih ada waktunya, masih ada tempatnya sholat. Nah begitu caranya. Jadi satunya itu menghadap ke musuh, satunya itu bersama imam. Imam sholat 1 rakaat, kemudian imam menunggu berdiri, yang lainnya terusin sholatnya. Selesai salam, pergi, orang yang kedua masuk, imam terusin rakaat kedua, kemudian terakhir imam nunggu di tahiyat, yang lainnya sempurnakan 1 rakaat sisanya, baru kemudian sama-sama tahiyat, baru kemudian salam. Kalau sholatnya 4 rakaat atau 3 rakaat tadi yang maghrib umpamanya, maka imam kerjakan 2 rakaat pertama bersama, kemudian tahiyat awal imam duduk, makmum selesaikan 4 rakaatnya. Ini kalau kita diserang atau peperangan di kampung kita, kan orang yang nyerang kita kan bukan musafir. Perhatikan, hatta begitu keadaan pun tidak ada mengqasarnya, tetap sholatnya sempurna. Tapi caranya imam kerjain 2 rakaat, tahiyat pertama imam menunggu, makmum menyelesaikan 2 rakaat sisanya, masuk makmum yang kedua, imam sempurnakan 2 rakaat sisanya, makmum yang kerja sama imam. Setelah itu imam duduk tahiyat akhir, makmum menyempurnakan 2 rakaat sisa, setelah itu salam bersama-sama. Kebayang ya?
Nah, begitu kalau kita sholat normal, maksudnya bisa, tapi dalam keadaan khauf. Tapi kalau sedang perang berkecamuk, waktu sholat pokoknya orang kafir kan nggak ngerti waktu sholat, kan? Maka dibolehkan sholat sambil berjalan. Sambil berjalan, ambil momen, kemudian sholat. Sambil, pokoknya cari momen. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu sampai segitunya, itu tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai gara-gara ke sawah nggak sholat, kotor baju saya. Jangan-jangan sampai kerja, hatta tukang sampah itu pun, Anda diwajibkan sholat, kotor sholat, Anda bersihkan sesuai kemampuan Anda. Setelah selesai salam, ternyata ada bekas tai kucing di belakang kita. Peduli amat, udah selesai udah. Anda ittaqullah mastata'tum. Sebisa bersih sudah selesai, walaupun yang idealnya ganti baju segala macam. Tapi gimana ceritanya kalau kita kerjanya dari pagi sampai sore, ya kan? Zuhur kemana, asar kemana? Jangan gara-gara mau bersih nanti sholat zuhur dan asar di waktu maghrib. Bersih itu ittaqullah mastata'tum, tapi sholat itu wajib, tidak ada uzur sedikit pun. Itu poinnya yang mesti dipahami. Jadi sholat itu tidak ada ruang sedikit pun untuk meninggalkannya, hatta di kondisi yang paling sulit. Hanya orang mati yang tidak diwajibkan, atau orang yang pingsan, atau orang yang hilang akal, atau anak yang tidak balik-balik, dia ada sindrom apa tuh, yang dia nggak ngerti apa yang dia kerjakan. Nah, itu lain ceritanya. Tapi kalau orang normal, walaupun dia sakit, maka tidak ada ruang dia meninggalkan sholatnya. Ini poin, dan itu ujian paling berat bagi kita ketika sakit. Kita kadang-kadang menasihati orang yang sakit itu, ya serba salah memang. Satu hal, dia memang wajib sholat, dan kita tahu bahwasanya dia sakit. Maka nasihat kita adalah kerjakan sesuai dengan uzur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa maksimal, ya pokoknya jangan tinggalkan sholat itu. Itu poinnya. Mungkin itu diantara yang bisa kita sampaikan: sholat qasar, sholat jamak, sholat orang yang sakit, dan sholat dalam keadaan khauf. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Sholat tidak kaki. Terus tanpa, maksudnya duduk tidak maksudnya ya kakinya kayak ngadap kiblat gitu ya. Ya, di antara yang dibahas dalam mazhab Syafi'i itu, kalau kita belajar dari kecil kan mazhab Syafi'i itu, kaki itu atau jari kaki itu harus menghadap ke kiblat, harus menghadap ke kiblat. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi kalau dalam mazhab Maliki itu kakinya itu lepas, jadi malah tidak bertumit begini, tapi begini aja. Jadi sehingga kita katakan dia mungkin sunnah dia, tetapi dia bukan wajib yang kemudian membatalkan sholatnya, atau membuat sholatnya kurang. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi itu kakinya tidak bertumit begini, malah lepas begini. Antum kalau perhatikan teman-teman kalau IPB tadi saya. Karena kenapa saya bilang IPB? Karena mazhab Hanafi itu berkembang. Sebenarnya kalau antum tahu, mazhab yang paling banyak pengikutnya itu Hanafi, bukan Syafi'i. Syafi'i itu paling, Mesir sebagian, ini Asia Tenggara lah sebagian besarnya, itu aja paling. Tapi Hanafi itu, India itu sudah berapa jumlahnya, Bangladesh itu berapa jumlahnya, itu Afghanistan itu daerah-daerah itu orang Nahar itu rata-rata mazhab mereka Hanafi. Jadi kalau dalam zaman Syafi'i memang sunnahnya itu menekukkan. Jadi kalau kita memahami itu, maka upayakanlah untuk menekukkannya. Kecuali kalau kita beranggap bahwasanya itu bukan sunnah. Makanya agama itu dengan dalil, dengan keyakinan kita ya. Kalau kita meyakini bahwasanya dia itu sunnah, maka kerjakan maksimal. Tapi kalau kita menganggap enggak, menurut Hanafi itu tidak sunnah, itu sama aja kaki
maka ya udah, bukan Anda berpendapat itu sunnah mau bilang apa gitu kan. Jadi sehingga kita yang melihatnya itu tidak juga bisa menghakimi dia, bahwasanya dia meninggalkan sunnah, enggak. Tergantung dia meyakini seperti itu. Tapi kalau kita mau mendiskusikan bisa, ruang diskusinya. Karena Rasulullah SAW itu meneladani begini cara sholatnya, kaki jari jemarinya menghadap kiblat. Tapi apakah perbuatan Rasulullah SAW itu, pilihan Rasul itu adalah wajib atau tidak? Itu kan para ulama akan berbeda. Itu ruangnya maksud saya, ruang perbedaan ijtihad. Tapi kalau tanyakan kita, kerjakanlah semaksimal yang Rasulullah SAW kerjakan. Itu poinnya. Kenapa kita buka ruang ada mazhab lain? Supaya kita tidak menghakimi salah. Maksudnya ada orang yang punya pendapat yang berbeda dengan dalil yang dia ketahui. Jadi poin yang ingin saya katakan, ketika kita menganjurkan sebuah ketaatan, sebuah ibadah kepada orang lain, maka pastikan dia memahami itu. Jangan kita menghakimi dia sementara landasan berpijaknya itu berbeda. Ya kan? Nanti akhirnya ributnya di situ tuh. Kalau kita mau sama-sama bermazhab Syafi'i, maka nasihati begini nih poinnya. Ini kok lemah, itu ruang diskusi. Dan poin akhirnya saya ingin katakan maksudnya, antum kalau dapatkan seseorang yang mengerjakan berbeda yang kita yakini, maka mulai dengan mempertanyakan, jangan mulai dengan menghakiminya. Namanya antum sholatnya tidak ngadap ini dalilnya apa kira-kira? Kalau dia nggak tahu, antum ajarkan. Tapi kalau yang saya ketahui begini-gini gitu kan. Jadi biasakan ketika bertemu dengan saudara muslim itu membagi ilmu, bukan menghakimi perbuatannya. Karena kita sering ribut itu masalah menghakimi perbuatan. Kadang-kadang yang itu bukan yang asasnya. Iman dia jauh lebih besar dibanding kesalahan syariahnya dia. Jadi itu penting sekali. Karena kita harus sadar, ini sering harus kita ingatkan. Rasulullah SAW mengatakan, syaitan itu letih membuat kalian untuk beribadah kepada dia. Akhirnya yang dilakukan apa? Merusak hubungan kalian bersama saudara. Maka penting ilmu. Jangan hakimi saudara kita ketika dia berbeda dalam melakukan sebuah syariat. Kalau jelas tidak ada dalilnya dia bernasihati dia. Tapi kalau sebuah ibadah yang memang sudah bid'ah dia, itu jelas ngomongin itu nggak ada tading aling-aling. Tapi kalau adalah umpamanya ini saya meyakini kayaknya ini sunnah. Dan kita juga jangan salah persepsi. Jangan semua yang kita kerjakan kita anggap wajib. Sehingga kalau berbeda dengan kita dia berbeda dengan yang wajib. Itu poin juga. Jadi kita juga penting mengilmui 17 atau 13 rukun, sekian wajibnya sholat, ini sunnahnya, itu kita pahami. Sehingga kalau perbedaannya di sunnah artinya ini masalah pilihan. Kalau perbedaannya di wajib artinya masalah ilmu. Apalagi di fardu. Kalau perbedaannya di ibahah itu udah nggak perlu komentar, ya jalan aja masing-masing. Itu poinnya ingin dikatakan ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu memang disunnahkan untuk menghadapkan jari jemari kita ke arah kiblat. Lain lagi ada? Iya saya Pak. Saat saya sedang safar. Apakah saya wajib ikut sholat Jumat itu atau musafir tidak punya kewajiban sholat Jumat. Dia boleh tidak, walaupun dia longgar. Walaupun dia tidak punya. Tapi sunnahnya sholat berjamaah. Artinya apa? Kalau kita bersendirian, kita tidak ada jamaah teman-teman ini, maka sebaiknya ikutilah orang Jumat. Bukan wajib. Ya, ini bertemu antara hukum Jumatnya dengan sunnahnya berjamaah. Kalau mau kita bersama teman-teman bareng-bareng, maka kita bisa kerjakan berjamaah sholat safar. Maka kita tidak ada kewajiban sholat Jumat, bahkan tidak ada sunnahnya juga sholat Jumat. Rasulullah SAW ketika safar hari Jumat dia tidak sholat Jumat. Tapi kalau kita sendirian nih tidak bisa sholat atau berdua isi tidak sholat maunya, tidak bisa sholat berjamaah, maka sholat jamaah lebih utama dibanding itu masalah pilihannya. Tapi kalau wajib tidak wajib. Jadi kalau umpamanya kita tahu ada orang baik dia
kemudian kita Jumatan, dia tidak Jumatan. Jangan hakimi dulu dia. Boleh jadi dia musafir, gitu kan? Jadi itu ini poinnya, selama kita mengilmui dia, tenang aja. Jadi sholat Jumat itu tidak wajib bagi musafir. Tetapi sholat berjamaah itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Makanya bahkan kita kalau safar, kita kan punya rukhsah untuk mengkasarnya. Tapi kalau bertemu dengan kaum yang sedang sholat, maka disunnahkan kita sholat bersama kaum itu. Dan kalau kita sholat sempurna ketika itu, setelah itu bukan gugur sholat kasar kita, bukan. Sebagian orang gitu kan, udah tadi saya sudah sholat sempurna, sekarang nggak boleh lagi sholat kasar. Enggak. Selama Anda safar, maka Anda sunnah untuk kasar. Tapi kalau bertemu dengan kaum yang sedang berjamaah, maka sunnahnya ikuti kaum berjamaah. Kalau Anda jadi imam, Anda boleh mengkasarnya. Kalau Anda jadi makmum, Anda ikutin sholat sempurna. Setelah itu, sholat Anda kembali menjadi kasar. Karena sebagian orang, saya dapatkan begitu tuh. Kalau sudah sholat sempurna, kan sudah sholat sempurna. Enggak kasar lagi dong. Enggak. Kecuali Anda meniatkan, saya enggak mau musafir nih. Saya pulang ke mertua, maunya saya enggak mau safar. Saya maunya iqamah di sana. Udah, sejak Anda berniatkan iqamah, Anda tidak punya hak untuk kasar. Tapi kalau Anda memang niatnya safar, tapi ketika orang berjamaah, kita ikut berjamaah, mendapatkan fadilah jamaah, setelah itu kita jadi tetap musafir. Paham ya? Ya. Ada lagi? Cukup ya? Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini jelas semua tentang bicara tentang sholat safar dan tidak ada pertanyaan lagi insyaallah. Sudah sangat jelas insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan jadi ilmu bagi kita untuk kita amalkan. Dan yang salah dari Allah, dari syaitan dan dari lisan saya, yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mengambil ilmu dari apa yang diajarkan oleh syariat yang mulia ini. Tentu dengan doa kepada majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.